Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia damai. Jumpa lagi di Laude Rahim bin Ali Channel, sebuah program obrolan rakyat cerdas. Kali ini saya ingin menanggapi pernyataan Ketua Umum PSI, Saudara Giring. Rakyat semakin cerdas dan tahu mana pernyataan yang betul-betul mendukung kepentingan rakyat atau kepentingan Giring dan partai politik PSI itu sendiri. Ini menarik karena pernyataan Saudara Giring Ganesa sangat kontroversial sekali. Seperti dilansir dari News Nasional, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Giring Ganesa, kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Kali ini mantan vokalis band Niji itu mengatakan jika Indonesia akan suram jika dipimpin oleh seorang yang pernah dipecat karena tidak becus bekerja. Indonesia akan suram. Yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Pernyataan ini yang disampaikan pada acara puncak hari ulang tahun ke-7 PSI yang disiarkan langsung di kanal YouTube Partai Solidaritas Indonesia Rabu 23/12/2021. Dengan lantang Saudara Giring di depan Presiden Joko Widodo, Giring juga mengutarakan kekhawatirannya jika pengganti Jokowi kelak sosok yang pernah menggunakan isu SARA dalam berpolitik. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok. Saya ingin menanggapi Saudara Giring. Pernyataan Saudara Giring ini tidak punya kemampuan analisa sebagai ketua umum partai politik. Sangat disayangkan oleh sebuah partai politik seperti PSI mempunyai ketua umum seperti Saudara Giring. Pernyataannya tidak bermakna sama sekali dan cenderung kontroversial. Sosok yang dia sebutkan itu semua warga Indonesia sudah tahu mengarah ke siapa. Tapi saya tidak akan menyampaikan itu. Bagi saya itu tidak penting. Masa seorang ketua umum partai politik Solidaritas Indonesia Giring Ganesa menyampaikan pidatonya di depan Presiden Joko Widodo tidak mempunyai sedikit keilmuan orasi yang bagus. Pernyataan kontroversial ini seolah Giring ingin memainkan panggung, tapi rakyat sangat murka. Rakyat tahu
Apa sih pernyataan Giring ini? Bermakna enggak? Punya kaitannya dengan persoalan bangsa? Atau Giring sendiri punya persoalan pribadi? Sepanjang saya mengikuti acara-acara ulang tahun partai-partai, penyampaian pidato ketua umum cukup bermakna. Banyak hal yang mereka sampaikan terkait dengan perjalanan bangsa Indonesia, terkait dengan perekonomian bangsa Indonesia, terkait dengan bagaimana peran partai politik dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat. Tapi apa yang disampaikan tidak punya nilai sama sekali. Kosong. Pernyataan pembohong yang sudah berkali-kali disampaikan, dimunculkan kembali lagi. Saya masih ingat ketika Giring diundang di acara Mata Najwa beberapa bulan yang lalu. Ada pertanyaan dari Najwa sendiri kepada Giring yang saya kutip kurang lebih seperti gini. Apakah berani enggak Anda berbeda dengan kebijakan partai Anda? Saudara Giring menjawab, itu sudah komitmen saya, bla 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 bla. Kemudian Najwa mengajukan pertanyaan lagi. Apa yang Anda bisa kritik dari partai Anda? Kurang lebih begitu. Saudara Giring menyampaikan harus lebih mempersiapkan barisan lagi untuk pemilu. Kemudian Najwa bilang, itu saran, bukan kritik. Saudara Giring ketawa, oh, salah ya, ngakak terbahak-bahak. Di situ kita bisa lihat bahwa sumber daya sebagai seorang ketua umum partai politik, Partai Solidaritas Indonesia, kelihatan bodohnya. Dan itu di publik. Masa seorang ketua umum pertanyaan-pertanyaan standar seperti begitu saja tidak mampu untuk memberikan penjelasan kepada publik, malah ngakak terbahak-bahak. Kebodohan itu yang dia perlihatkan. Rakyat akan menilai, masa sih ketua umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, waktu itu beliau belum menjabat sebagai ketua umum partai PSI. Kok jawaban yang pertanyaan yang sederhana saja tidak mampu untuk memberikan penjelasan kepada publik, malah jawabannya salah dan ikut ketawa terbahak-bahak, mempertontonkan kepada publik bahwa ketua umum PSI sekarang, saudara Giring Ganesa, tidak layak untuk memimpin sebuah partai politik. Di situ terjawab, ngakak terbahak-bahak. Apalagi bicara tentang bangsa ke depan, bagaimana perekonomian, bagaimana hak asasi manusia, bagaimana hukum, bagaimana pendidikan yang memerlukan sumber daya manusia yang tinggi, yang punya kemampuan. Tapi itu tidak dimiliki oleh saudara Giring dan mempertontonkan kebodohan dia. Apalagi dia tertawa untuk menutupi kesalahan dia. Lucu. Bicara pada tataran-tataran nasional maupun internasional, saya yakin dia tidak punya kemampuan apa-apa. Saya sendiri bingung kenapa Partai Solidaritas Indonesia bisa memilih saudara Giring sebagai ketua umum partai politik.
Apa yang bisa diharapkan oleh rakyat? Dengan pertanyaan-pertanyaan standar saja dia tidak mampu untuk memberikan penjelasan kepada rakyat, pada publik. Apa? Oleh karena itu menurut saya Saudara Giring Ganesa harus banyak belajar lagi membangun komunikasi politik yang bagus sehingga kelihatan supaya rakyat akan menilai pantas gak Saudara Giring Ganesa bisa memimpin sebuah partai politik dan mendapat kepercayaan dari publik. Kalau yang terjadi seperti begini, maka PSI ke depan akan suram. Ini saya kritik PSI. Partai Solidaritas Indonesia akan suram karena rakyat tidak akan memilih tokoh atau partai yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan sumber daya manusia, apalagi berbicara di tingkat nasional maupun internasional. Kelihatan dalam acara Mata Najwa, Anda bisa lihat sendiri, ngakak terbahak-bahak, ironis dan menyedihkan sekali. Seorang ketua umum pertanyaan standar saja tidak mampu untuk memberikan penjelasan yang baik kepada publik. Kemudian yang menarik lagi, pernyataan Saudara Grace Natalis. Ini saya coba angkat. PS dikutip dari Tribun News. PSI bakal buat gaduh jika lolos ke Senayan. Lewati parlementer Sol saja susah. Jangan bicara buat gaduh di Senayan. PSI harus berjuang, berpikir keras bagaimana supaya bisa lolos di Senayan. Pernyataan Grace Natalis akan buat gaduh di Senayan kalau PSI lolos mencerminkan seorang politik yang tidak paham aturan main di DPR MPR. Dari dulu DPR itu tempat gaduh, tempat di mana mereka saling berdiskusi, saling memberikan argumentasi dalam sebuah rancangan pembahasan rancangan undang-undang. Bukan sekarang, tapi gaduhnya teratur karena masing-masing bagaimana meloloskan kepentingan di dalam setiap pembahasan undang-undang. Argumentasi-argumentasi yang kuat dengan alasan-alasan yang kuat juga. Oleh karena itu menurut saya PSI pikir dirinya sendiri, pikir partainya dulu sendiri, apakah mendapat kepercayaan dari rakyat atau hanya sebuah angan-angan dari PSI sendiri. Karena dua pernyataan Saudara Giring sebagai ketua umum dan Grace Natalis ini sangat tidak intelektual. Bahkan rakyat akan melihat mampukah PSI untuk bagaimana berpikir terhadap kepentingan rakyat, kepentingan rakyat yang selama ini menjadi persoalan di tengah masyarakat. Kemiskinan, pendidikan, kesehatan,
lapangan kerja. Saya lanjut lagi. Pernyataan Grace itu disampaikan Grace saat sambutan yang juga dihadiri Joko Widodo di Balai Rom Jakarta Teater Jakarta Rabu 22/12/21. PSI akan terus mengawal kebijakan Pak Jokowi menjaga uang rakyat dan merawat Indonesia. Mari bro dan sis, kita bekerja lebih keras, kata Grace. Grace pun memompa semangat para kader untuk bisa tembus ke Parlemen Senayan. Tentunya target itu disampaikan agar PSI ke depan bisa mengawal anggaran rakyat. PSI harus lolos ke Senayan. Kita buat gaduh Senayan agar uang rakyat tidak terus digerogoti perampok memakai kedok wakil rakyat. Ini sangat menyinggung partai-partai yang sekarang sudah berada di Senayan, seolah-olah partai-partai di sana menggerogoti uang rakyat. Kok gini cara berpikirnya Grace Natali ya? Sebagai wakil pembina Partai Solidaritas Indonesia. Lebih lanjut, Grace juga menyinggung kerja keras Presiden Jokowi tak sebanding dengan partner kerja di DPR RI. Energi dan dedikasi Pak Jokowi tunjukkan belum kami lihat pada rekan kerja pemerintah di DPR RI, ujar Grace. Grace mencontohkan bagaimana sejak pelantikan anggota DPR tahun 2019 hingga sekarang, tidak hanya itu, di saat Indonesia dinyatakan darurat kekerasan seksual, hingga saat ini rancangan undang-undang TPKS belum juga disahkan. Saya lanjut lagi. Dilansir dari Detik News, Ketua Umum PSI Giring Ganesa menolak pemimpin pembohong yang pernah dipecat Jokowi memimpin Indonesia. Partai Nasdem menilai Giring mencari panggung karena ini akan katanya ingin menjadi calon presiden 2024. Boro-boro. Kenapa saya bilang boro-boro? Anggota DPR saja tidak lolos bagaimana menjadi calon presiden. Tahu diri, rakyat akan memilih calon presiden dan wakil presiden orang-orang yang punya kompetensi, orang-orang yang punya elektabilitas, kepercayaan. Bukan saja itu, kemampuan sumber daya dia untuk mampu memimpin 270 juta rakyat Indonesia, bukan saja di Indonesia tapi di dunia internasional. Dia harus memahami, seorang calon presiden dia harus memahami, dia harus mengerti tentang keilmuan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini ke depan, di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang pertahanan, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan. Jangan asal ngomong lulus anggota DPR aja nggak lolos, gimana sama calon presiden? Bicaranya aja tidak bermakna. Belajar dulu Giring. Rakyat tidak bodoh. Untuk menjadi ketua umum partai
tidak saja sebagai pemain band, tidak cukup. Dia punya kemampuan intelektual, dia punya visi, dia punya misi, dia punya elektabilitas, kepercayaan rakyat yang sangat tinggi buat dia. Baru bisa. Saya lanjut. Mereka sedang mencari bentuk melakukan propaganda untuk berharap bisa lolos untuk kontestasi pemilu 2024. Menurut saya, memang mereka harus melakukan sesuatu untuk mencari pemilihnya, kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali kepada wartawan Rabu 22/12/2021. Mungkin juga ketuanya takut bersaing kan? Ketuanya mau calon presiden juga kan, tambah Ali. Calon presiden. Partai Solidaritas saja nggak mampu lolos ke Senayan, gimana calon presiden? Atur dulu internal partainya. Dipercaya nggak sama rakyat? Kalau percaya sama rakyat kemudian lolos ke Senayan baru berpikir, itu juga tidak gampang. Pemimpin itu dia punya moralitas, dia punya intelektual, dia punya sifat amanah, sifat jujur dan banyak. Publik akan menilai semua. Bukan jadi pemain band tiba-tiba jadi presiden. Dari mana pintu masuknya? Kita lihat nanti. PSI lolos nggak ke Senayan? Saya yakin tidak akan lolos. Apalagi pernyataan-pernyataan Grace Natali, pernyataan Giring, ini sudah sangat melukai hati rakyat. Bicaranya tidak fakta, hanya emosi, hanya karena tidak suka, sehingga menghantam orang yang memang tokoh itu sudah bekerja luar biasa dan dia punya kemampuan luar biasa. Gak sebanding diri dengan tokoh yang Anda sebutkan itu. Anda komunikasi saja tidak bagus, membangun sebuah komunikasi saja dengan rakyat tidak mampu, apalagi Anda berpikir yang lebih jauh. Belajar Giring. Kemudian Ali mengatakan dalam perpolitikan pernyataan tendensius tidak patut, apalagi masyarakat saat ini sudah cerdas. Nasdem, kata Ali, berusaha melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga kontestasi Pilpres 2024 dilakukan secara sehat. Lagi pula, menurut Ali saat ini belum ada tokoh yang secara terang benderang menyatakan diri sebagai capres 2024 kecuali Giring yang menyatakan ingin jadi capres. Aduh, harus belajar Giring ya. Janganlah saya buat pernyataan, tapi pernyataan justru akan memukul balik Anda sendiri dan partai Anda sendiri. Kasihan teman-teman yang lain membangun partai begitu susah, tapi Anda yang menakudahi partai ini, Anda tidak berpikir panjang, belum menyampaikan, mengeluarkan pernyataan ini punya dampak magnet kepada rakyat, atau ini dampaknya kurang baik ketika mempertontonkan ini kepada rakyat, dan rakyat akan menilai. Saya lanjut lagi, tapi kan kita harap semua partai politik menjadi bagian kampanye partai berdemokrasi. Jangan kemudian tidak melakukan pembunuhan karakter terhadap anak bangsa. Ini kan ujarnya.
Nasdem tidak mempersoalkan Giring berkampanye menjadi Capres 2024. Namun menurut Ali, kampanye itu harus dengan propaganda, program, gagasan, ide, konsep kepada masyarakat. Mau calon presiden apa, rakyat aja tidak tertarik. Giring harus banyak belajar, berdiskusi dengan teman-teman di partai Giring sendiri, dan Giring bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang memang edukatif, yang memang menarik, yang memang ditunggu oleh rakyat. Sebagai ketua umum partai politik yang baru, yang belum lolos ke Senayan, sebenarnya pernyataan-pernyataan ketuanya itu menyejukkan dan simpati sehingga rakyat tertarik. Saya ingin sampaikan banyak program-program bagaimana PSI terkait dengan kesehatan, bagaimana PSI dengan program terkait dengan pendidikan, bagaimana PSI bicara tentang kemiskinan, bagaimana PSI tertarik dengan banjir dan lain-lain. Inilah program-program yang memang disukai dan ditunggu oleh rakyat, sehingga rakyat melihat mana partai yang memang berpikir untuk rakyat, bukan pernyataan-pernyataan kontroversial sehingga nilainya tidak ada dan akan, saya katakan, akan tidak menguntungkan buat Partai Solidaritas Indonesia. Camkan itu. Saya tunggu di channel Laude Rahim bin Ali channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.